Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika. Oh iya, kalian tahu nggak sih? Kalau dulu bentuk bumi ini beda banget loh sama yang sekarang. Halo semuanya, kalau dengar dari opening yang tadi, bener nggak sih kalau bentuk bumi yang dulu sama yang sekarang itu beda? Yap, bener banget. Bentuk benua yang sekarang ini itu udah berubah bentuk loh sama yang dulu. Apanya tuh yang berubah bentuk benuanya? Ya, kok bisa ya? Halo, kami dari kelompok Barudak Pecinta Informatika akan membahas tentang sejarah pembentukan benua. Yuk kita bahas satu persatu teorinya. Continental Drift Theory. Pada tahun 1885, seorang geolog bernama Edward West mengemukakan pendapatnya bahwa dahulu sekali Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia menyatu membentuk daratan yang disebut dengan Gondwana. Lalu, Alfred Lothar Wegener tahun 1912 dalam bukunya yang berjudul The Origin of the Continents and Ocean, Wegener mengemukakan teori tentang perkembangan bentuk permukaan bumi berhubungan dengan pergeseran benua. Alfred Lothar Wegener mengemukakan bahwa sebelum Gondwana terdapat superbenua yang bernama Pangea. Menurut Wegener, di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut dengan Pangea serta sebuah samudra bernama Panhalasa. Benua tersebut kemudian bergeser membentuk dua benua, yaitu Laurasia yang berada di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut bergerak perlahan ke arah ekuator bumi yang pada akhirnya terpecah membentuk benua-benua kecil. Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Asia, dan juga Eropa, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Australia, dan Afrika. Continental Drift Theory diperkuat dengan adanya kesamaan garis pantai antara Amerika Selatan dan Afrika, serta kesamaan lapisan batuan dan fosil-fosil pada lapisan di kedua daerah tersebut. Gerakan tersebut menurut Wegener disebabkan oleh adanya rotasi bumi yang menghasilkan gaya sentrifugal sehingga gerakan cenderung ke arah ekuator. Sedangkan adanya gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan menghasilkan gerakan ke arah barat. Gerakan ke arah barat tersebut terjadi seperti halnya pada saat terjadinya gelombang pasang, yaitu akibat revolusi bulan yang bergerak dari arah barat ke timur. Akan tetapi, pada tahun 1960-an, muncul kritik terhadap teori tersebut, yang mempertanyakan kemungkinan massa benua yang sangat besar dan berat dapat bergeser ke arah lautan yang keras. Seafloor Spreading Theory. Pada awal tahun 1960, konsep seafloor spreading diajukan untuk menjelaskan teori continental drift. Hipotesis dari teori ini adalah bahwa seluruh dasar laut bergerak dan digerakkan oleh arus konveksi di dalam mantel. Konsep ini menjelaskan bahwa lantai samudra bergerak sepanjang Mid-Oceanic Ridge dalam arah yang berlawanan di kedua sisinya. Lava yang berasal dari astenosfer dipaksa keluar melalui pusat Grudge membentuk material kerak bumi atau crush yang baru di Grudge. Material crush yang baru ini bergerak secara perlahan-lahan menjauhi kedua sisi Grudge. Ketika lava yang muncul dan mendorong lava yang tua menuju trench dan kemudian bergerak ke bawah dan mencair di dalam bumi atau astenosfer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seafloor spreading ini selalu memperbaharui dasar samudra. Radioaktif dating menunjukkan dasar samudra bergerak dengan kecepatan 1,5 cm per tahunnya. Pematang tengah samudra atau Mid-Oceanic Ridge merupakan sebuah jajaran gunung di bawah laut yang membentang sepanjang dasar samudra. Mid-Oceanic Ridge ini merupakan tempat di mana dua lempeng tektonik bertemu dan saling menjauh, sehingga magma dari mantel bumi ini naik dan membentuk kerak samudra baru. Paleomagnetism Theory. Paleomagnetisme merupakan kajian tentang variasi medan magnet bumi yang terekam di batuan purba. Dan riset paleomagnetisme menunjukkan bahwa medan magnet bumi telah berubah arah beberapa kali dalam kurun waktu geologi yang lalu. Medan magnet bumi berbalik arah secara periodik, tetapi dalam interval yang tidak teratur, yaitu sekali dalam 300.000 sampai 500.000 tahun. Posisi dari kutub tampak berpindah dalam hubungannya dengan posisi benua.
Posisi kutub yang tampak berpindah tersebut berimplikasi bahwa benua itu bergerak. Studi paleomagnetik dari batuan dengan umur yang berbeda-beda menunjukkan bahwa posisi kutub magnetik bumi telah berpindah beberapa kali dalam kurun waktu geologi masa lalu. Kutub tidak berubah posisinya, tetapi posisi benua dan laut di bawahnya yang telah berubah relatif terhadap kutub. Adanya polar wandering ini menunjang teori lempeng tektonik, karena pergerakan lempeng menyebabkan posisi kutub magnetik bergeser. Medan paleomagnetik di dalam batuan mengindikasikan suatu kutub tunggal sampai dengan benua terpisah. Plate tectonics theory, teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng ini merupakan teori pelengkap dari teori-teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa kerak bumi merupakan gabungan dari potongan-potongan lempeng yang besar dan yang kecil. Dalam gambar ini terdapat beberapa lempeng-lempeng bumi. Batas dari lempeng-lempeng yang ada ini ditandai dengan seiringnya terjadi aktivitas seismik dan gunung berapi. Lempeng-lempeng tersebut terbentuk akibat adanya gerakan relatif lempeng, yaitu divergen. Batas lempeng ini bergerak saling menjauh. Dikarenakan lempeng yang saling menjauh, maka magma dari astenosfer akan bergerak ke atas, lalu membeku dan membuat kerak samudra yang baru. Yang kedua ada konvergen. Walaupun pada gerak divergen akan membuat kerak samudra baru, akan tetapi luas permukaan bumi ini tidak bertambah luas dikarenakan adanya gerakan konvergen ini. Gerak konvergen adalah gerakan lempeng yang saling bertabrakan atau bertemu dan yang akan mengakibatkan penunjaman. Dikarenakan adanya penunjaman ini, lempeng yang masuk akan mencair menjadi magma dan gerakan konvergen ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada konvergen subduksi. Pertemuan lempeng benua dan samudra. Pada konvergen subduksi ini terjadinya akibat pertemuan lempeng benua dan samudra. Lempeng samudra akan menunjam di bawah lempeng benua dikarenakan densitas lempeng samudra yang lebih tinggi daripada densitas lempeng benua. Ciri khas dari konvergen subduksi adalah adanya continental volcanic arc, pertemuan lempeng samudra dan samudra. Pertemuan lempeng samudra dengan lempeng samudra ini akan terjadi lempeng samudra yang menunjam di bawah lempeng samudra yang lainnya. Ciri khas dari zona ini adalah terbentuknya volcanic island arc. Yang kedua, konvergen kolisi. Konvergen kolisi ini merupakan pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua yang lainnya. Dikarenakan densitas yang sama, maka kedua lempeng tidak terjadi penunjaman, melainkan tumbukan. Nah, yang terakhir adalah transform. Transform merupakan gerakan lempeng yang bergerak secara horizontal. Pada zona ini akan sering terjadinya gempa bumi. Salah satu contoh gerakan dari transform adalah San Andreas Fault.